Polisi menangkap dua pelaku yang diduga membakar lebih dari 60 kotak suara di 15 TPS di Parado Bima, Nusa Tenggara Barat. Polisi juga akan mengembangkan penyelidikan guna mengungkap dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam kejadian perusakan dan pembakaran di TPS, ada 102 kotak suara yang berhasil diselamatkan dan telah diamankan di kantor KPUD Kabupaten Bima. Polisi menangkap dua orang yang diduga melakukan pembakaran. Sementara surat suara yang rusak tengah dicek apakah dokumen yang bisa diselamatkan tersebut bisa digunakan atau akan dilakukan pemungutan suara ulang. Dinamika perkembangan pemungutan suara, ya adanya peristiwa yang sudah kami dapat antisipasi dengan mengamankan dua orang terduga pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu dugaan tindak pidana pemilu. Sebelumnya, sekelompok orang memaksakan perubahan jadwal perhitungan suara saat proses penghitungan berlangsung di 3 TPS. KPU dan Bawaslu tengah mempertimbangkan kemungkinan dilakukan pemungutan suara ulang atau pemungutan suara susulan di TPS yang mengalami perusakan. Nanti kami akan sampaikan keputusan dalam bentuk surat keputusan, apakah tindak lanjutnya pemilu lanjutan ataupun pemilu susulan. Saya kira juga Bawaslu punya kajian ya untuk mengkategorikan ini apakah masuk PSU atau tidak. Kalau kami lihat ini yang dilanggar bukan tata cara prosedurnya, tetapi ini murni force majeure ya, karena kondisi kedaruratan akibat kerusuhan. KPUD Kabupaten Bima merinci 17 TPS di 4 desa yang mengalami kerusakan. Fitri Rahmawati, Kompas TV Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan bagaimana penanganan kasus perusakan TPS di Bima, Nusa Tenggara Barat? Sudah bergabung bersama kami Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu NTB, Umar Amazet, yang tergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Pak Umar, selamat siang. Apa sebenarnya menjadi motif pelaku perusakan TPS ini, dan total ada berapa TPS kemudian yang dirusak informasi hingga saat ini? Ya, soal motif saya kira memang ada permintaan untuk penghitungan suara itu dimulai dari DPRD Kabupaten. Nah, karena memang itu tidak sesuai dengan tata cara prosedur yang ditetapkan oleh KPU, maka pihak KPPS menolak melakukan penghitungan mulai dari DPRD Kabupaten. Nah, penolakan itulah yang membangkitkan reaksi para pengrusak itu. Nah, identifikasi kami sekitar 34 TPS yang nantinya memang akan ada perlakuan khusus gitu ya. Cuma kan Bawaslu itu melalui pengawas TPS-nya sudah merumuskan keadaan-keadaan yang terjadi di setiap TPS di sana itu. Jadi ada juga TPS yang dibakar, ada juga memang logistik-logistik pemilu yang sudah dicoblos lalu tinggal dihitung, itu yang bisa diselamatkan dan sekarang ada di kantor KPU. Nah, terhadap yang surat suara dan logistik pemilu lainnya yang masih lengkap, yang masih bagus, itu kan mesti ada perumusan bersama gitu ya. Apakah akan dilakukan, tentu saja apakah akan dilakukan pemungutan suara ulang juga terhadap kotak suara atau surat suara yang masih lengkap, masih bagus itu, atau mungkin cukup dilakukan penghitungan surat suara susulan gitu ya, penghitungan lanjutan lah terhadap surat suara yang ada itu. Jadi sehingga tidak semua perlakuan itu bisa diberlakukan sama terhadap seluruh TPS yang ada. Karena apa? 7 hari setelah pemungutan suara itu KPPS-nya sudah berakhir masa jabatannya masalahnya. Kalau misalnya katakanlah pemungutan suara itu dilakukan di hari ke-9 setelah pemungutan suara tadi itu, maka KPPS-nya sudah tidak lagi berwenang melakukan tindakan pemungutan suara itu. Oleh karenanya harus ada tindakan-tindakan lain di mana tindakan itu secara prosedur dibolehkan juga tidak melanggar ketentuan yang ada. Itu yang sudah kami sampaikan sebagai Bawaslu kepada
KPU Kabupaten Bima dan ini juga sudah dikoordinasikan dengan KPU di tingkat provinsi sebenarnya. Baik, ada sejumlah kemudian pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu juga dan pihak terkait masalah pemungutan suara ulang ini. Karena kalau kita lihat ini waktunya juga semakin dekat, petugas KPPS seperti Pak Umar katakan ini juga hanya tinggal 7 hari lagi seperti itu. Tapi sebenarnya rekomendasi yang terbaik dari pihak Bawaslu terkait dengan hal ini itu seperti apa? Lebih ke pemungutan suara ulangkah ataukah tinggal merekapitulasi saja surat suara kemudian yang masih ada dengan logistik yang tersisa, Pak? Memang kalau kita mau menghindari prasangka, karena kan sudah dilakukan pengecekan terhadap kotak suara yang ada di kantor KPU itu. Ada yang masih tersegel, ada yang tidak tersegel lagi gitu ya. Nah, kalau yang tidak tersegel itu memang dicurigai dia ada ya sudah tercemar kira-kira begitulah ya oleh akibat tindakan-tindakan yang terjadi sebelumnya gitu. Nah, oleh karenanya termasuk yang tidak tersegel tadi memang direkomendasikan untuk adanya pemungutan suara ulang gitu ya, sehingga dia bisa dimurnikan kembali proses pemungutan suara itu diberlakukan sama dengan kotak suara atau TPS yang dibakar kemarin itu. Nah, lalu memang kami juga meminta kepada KPU supaya benar-benar melakukan identifikasi terhadap yang masih bagus, masih utuh itu ya. Ada misalnya pun ada sudah masih tersegel itu ya silakan aja, enggak apa-apa dibuka. Buka sama-sama, ada Bawaslu di situ, ada KPU, ada aparat keamanan, lalu dicek keadaan surat suaranya kalau memungkinkan untuk dihitung ulang, lebih baik itu dilanjutkan untuk penghitungan ulang. Kami sudah merekomendasi seperti itu sebenarnya. Baik, penghitungan ulang terhadap kotak yang masih bisa diamankan dan Ya, tersegel ini menjadi salah satu alternatif ataupun juga poin utamanya di sini. Terima kasih Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu NTB, Umar Amazet yang telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Sehat selalu, Pak. Makasih.